tentang memaksakan diri. Padahal saya ini bukan ustadz, juga bukan kiai. Saya akan perkenalkan dulu nama saya. Kalau tidak kenal, tidak saya. Nama saya asli dari kecil sampai sekarang dikasih oleh bapak saya, namanya Imam Mahfud SAG. Imam Mahfud SAG. Apa SAG? Ada nggak SAG? Sarjana alam goib. Sarjana alam goib. Saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi pernah jadi kiai. Nah, lucu kan? Bukan ustadz, bukan kiai, pernah jadi kiai. Yaitu tahun 96 sampai tahun 2011. Ceritanya begini. Saya ini adalah karyawan Indosumen. Tahun 96 saya pindah ke perumahan Indogreen. Dari situlah saya jadi kiai sampai 2011. Karena 2011 sama pensiun. Ya, jadi kiai. Kiai adalah terdiri dari KIAI. K karyawan, I Indosumen, A asal, I Indogreen. Jadi kayak pensiun. Benar ya? Karena udah pensiun, jadi karyawan, jadi kiainya pensiun. Lucu lagi, begitu pensiun jadi kiai, jadi PKI. PKI lagi. Status saya sekarang ini adalah PKI. Siapa yang bisa nebak PKI? Siapa yang bisa nebak PKI? PKI, pensiunan karyawan Indosumen. Kan saya udah bilang Pak Jiranto, Pak saya nggak drama, saya mau cerita aja gitu. Perkenalan, insya Allah nanti nggak tahu. Mau ceramah juga ya ada yang bisa diceramakan. Apa kita ceramahkan? Kita bukan ustadz, bukan kiai, kiai udah pensiun, jadi PKI. Pak Izam kita ini apa? Baiklah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bihi amin ya rabbal alamin. Nabi Jibril, malaikat Jibril, ya Bu. Ibu pernah mendengarkan namanya malaikat Jibril? Pernah? Siapa malaikat Jibril? Kalau pernah mendengarkan, Ibu ketawa-ketawa, tapi tahu nggak Bu? Siapa malaikat Jibril Bu? Malaikat Jibril itu adalah gampangannya temannya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu CS-nya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW mendapat pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Kira-kira apa? Ibu punya tebakan atau punya gambaran? Nah, sebenarnya apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu intinya kepada kita semuanya, kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismasita fa innaka mayyitun. Ismasita, Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah engkau semau kamu. Mau hura-hura, mau poya-poya, ya, mau mabuk-mabukan, terserah, silakan aja. Tapi intinya yang diinginkan adalah kita semuanya adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sehari tidak sholat, terserah. Tidak mau ngaji, terserah. Nggak mau baca istighfar, terserah. Ada tapinya. Tapi kata malaikat Jibril, ingat, fa innaka mayyitun. Ingat bahwa kamu itu mau mati. Mau mati. Nah, cerita sedikit Bu. Tadi telah dikirim suratul Fatihah kepada namanya Bapak Raden Siddiq Banarto bin Raden Slamet. Itu adalah orang-orang saya. Di masjid saya itu ada
makbot 2 orang. Yang namanya satu Asep Sumrah bin Adung Adikarta. Yang satunya Raden Sidik Banarto bin Raden. Tiap hari pagi berdua itu membersihkan masjid. Yang satu menyedotin debu di karpet, yang satu ngepel lantai. Berdua tiap hari seret. Pada 1 bulan yang lalu, yang satunya yang namanya Asep Sumrah itu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah diberikan sakit pada punggungnya, yaitu sakit herpes. Pernah nggak pernah sakit herpes? Sakit herpes itu yang segini besarnya itu dalamnya itu air, Pak. Itu gatal dan panas. Itu dirawat sampai bulan Mei. Nggak pulang kurang lebih 1 minggu. Kemarin hari Selasa jam 4 siang saya ada nyusul, karena saya dipanggil istri saya juga panggil Haji Mam, suruh kesini kan. Haji, suruh ke sana. Mau ngapain? Nggak tahu. Saya datang, saya ambil air wudhu dulu, pakai ini dulu kami sekarang. Tadinya saya pakai celana pendek, ngeliat TV, badminton, saya tiap hari nggak badminton. Ya kan sekarang masih badminton, waduh masya Allah. Saya senangnya lihat olahraga badminton, aku melatih sepak bola, Denmark Open. Begitu saya datang, kata saya, Pak, tolong dilihat, Pak Asep ini sudah ada atau tidak ada? Itu bukan tanahnya, Bu. Sudah ada atau tidak ada? Saya bilang masih ada. Saya bilang masih ada orangnya, kayaknya ada orangnya. Tapi maksudnya bukan itu, Bu. Sudah nggak ada nyawanya, apa belum gitu loh. Jadi sebenarnya masih ada orangnya ada di situ. Begitu saya pegang tangannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ismasita fa innaka mayitun. Mati. Tidak ada satu orang pun yang tidak mati. Kita mati. Kita sekarang baca selawat, baca ratib, baca Quran, besok mati nggak tahu. Ada nggak yang dapat firasat besok mati? Ada yang dapat firasat, karena mati ada firasat. Ya. Kadang-kadang ngimpi diketemuin orang tua kita yang sudah nggak ada. Hati-hati, Bu. Itu mau mati. Selasa jam 4 siang meninggal. Terus Kamis pagi yang namanya Pak Sidik Banatoni yang temennya merdeka di masjid ini, jam setengah 11 siang dikirim ke sentral Merdeka. Ya ungap sesak. Saya ada yang datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, saya hanya memberitahukan saja Pak Sidik Banato dikirim ke sentral Merdeka. Dia ungap. Terus terang jawab, hati saya sudah mengatakan, waduh, Pak Sidik ini menyusul Pak Asep. Tidak itu. Masya Allah, Bu. Semalam jam 3:30 saya Pak habis sholat di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengerin siapa ya? Telah pulang ke rahmatullah, saudara kita, teman kita, jamaah kita, tetangga kita, Bapak Sidik Bar. Masya Allah, ya Allah. Karena kita saking dekatnya dan lagi pegawai di masjid, gitunya, Masya Allah. Jadi 3 hari nyusul. Tadi sore ini habis maghrib saya tahlil di rumahnya Pak Sidik Banato, habis isya di rumahnya Pak Asep. Tahlil, itulah. Itu intinya apa yang disampaikan oleh Kak Jibril itu Imasita inakamah itu. Kita akan buat sesuatu apa-apa, jangan lupa bahwa kita akan mati. Aksiru mautakum. Kita dalam hidup ini ingatlah kepada kita itu akan mati. Kalau kita selalu ingat kepada mati, insya Allah kita akan mengulangi perbuatan maksiat atau dosa. Ismasita fa innaka mayitun. Udah berapa menit ini? Udah 10 menit ya? Berarti udah selesai. Kalau kelewat 10 menit namanya korupsi.
Lanjut. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini Bu yang penting. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah persiapan hidup untuk hidup di akhirat. Kita hidup di dunia ini adalah persiapan hidup untuk hidup dalam akhirat. Maka kenapa kita setiap hari Jumat malam Sabtu selalu dari rumah pergi ke Kurpin Mustafa, setiap mungkin ada pengajian kali dan segala itu tujuannya. Segala suatu amal ibadah apapun, balik amal ibadah wajib atau sunat, ibadah mahdoh atau wajib mahdoh, itu semata-mata kita mencari bekal untuk akhirat. Karena di akhir nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan nikmat kuburkah, adab kuburkah. Itu bagaimana kita waktu hidup di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apabila kita berbuat baik sebut darah pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita berbuat buruk sekecil apapun akan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bila dipanggil Allah kita akan menjadi orang yang mendapat nikmatku. Alhamdulillah sangat-sangat beruntung ibu bapak yang setiap malam Sabtu hadir di majelis Kurpin Mustafa. Kenapa? Begitu keluar pintu di rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, ya Allah saya pergi Batu Mustafa, niat thalabul ilmi. Dengan melangkah kaki, insya Allah besok di akhir zaman Allah akan meringankan kakinya melangkah menuju surga. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan kakinya, barang siapa yang meringankan kakinya, siapa yang menggampangkan kakinya menuju ke tempat di mana tempat itu diadakan thalabul ilmi, pengajian seperti malam ini, sahalallahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan langkah kita besok menuju surga. Makanya kalau orang Sabtu jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Ayo, pahalanya luar biasa. Kalau umpama pahalanya ini dibentukkan penduduk dunia, masya Allah, ibu supaya bawa karung 5 nggak muat. Pahalanya nggak muat karung 5. Belum lagi kalau sudah nyampe di tempat duduknya sini, duduknya ibu semuanya itu akan mendapatkan pahalanya sholat sunat 1000.